Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan jika kita pada hari ini kembali diberikan kesempatan untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan yang sebentar kita dengarkan bersama-sama itu menjadi dasar bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih buat anugerah yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan itu boleh meneguhkan kami, menguatkan kami, agar pengenalan kami kepada Engkau semakin hari semakin dalam, dan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus memberikan pencerahan pada hati dan pikiran kami untuk kami bisa menangkap dan mengerti dan memahami dan bisa melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini saya beri topik Nama Yesus memberikan harapan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diceritakan ketika Yesus dalam perjalanan ke rumah Yairus, ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Dia telah berobat dan berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Perempuan ini bukan berdiam diri saja dengan penyakit yang dideritanya atau pasrah dengan keadaan yang terjadi. Tetapi Alkitab menceritakan bahwa perempuan ini telah mencoba banyak cara pengobatan oleh berbagai tabib. Jadi bukan sekali, tetapi berulang kali perempuan ini berobat dan mendatangi tabib. Sampai semua yang dimilikinya habis, namun keadaannya makin memburuk. Saya yakin dengan kondisinya, perempuan ini bukan saja kehilangan semua yang dimiliki, tetapi juga kehilangan semangat, kehilangan harapan, dan masa depan. Namun berita-berita tentang Yesus yang didengar memberikan semangat dan harapan baru bagi perempuan ini untuk sembuh dari penyakit pendarahan yang dideritanya selama 12 tahun. Karena keyakinannya mulai tumbuh, dengan menyemangati diri sendiri, perempuan ini berkata, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saya tidak tahu ide dari mana perempuan ini bisa berkata, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Pastinya dari iman setelah perempuan ini mendengar berita-berita tentang Yesus. Tidaklah mudah bagi perempuan yang sakit pendarahan ini bisa menyentuh jubah Yesus. Sebab dia harus bisa menerobos barisan orang banyak yang mengerumuni Yesus. Apalagi kondisi perempuan ini sangat lemah oleh karena penyakit pendarahan yang dideritanya selama 12 tahun. Perempuan ini sangat gigih sekali untuk bisa meraih
jumbai jubah Tuhan Yesus. Penyakit dan kelemahan tubuh tidak menjadi penghalang untuk terus berupaya mendekati Yesus. Tidak ada kata menyerah, putus asa. Dan itu dilakukannya karena iman yang ada di dalam dirinya. Dan Alkitab mengatakan seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Perempuan sakit pendarahan yang sudah 12 tahun ini sembuh oleh iman karena mendengar berita-berita tentang Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini kita telah melakukan berbagai cara agar pergumulan hidup kita bisa teratasi. Tetapi tidak berhasil. Kita telah kehilangan harapan. Mungkin kita sedang dalam keputusasaan, dalam kegelapan, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Namun, percayalah, dalam Yesus kita bisa menemukan kembali harapan dan masa depan kita. Jika berita-berita tentang Yesus telah memberikan harapan baru, keyakinan, kekuatan bagi perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun untuk datang kepada Yesus dan memperoleh kesembuhan, saya yakin berita-berita tentang Yesus yang kita temukan dalam Alkitab yang kita percayai, pastinya juga memberikan harapan baru akan masa depan kita. Memberikan harapan baru dan memberikan keyakinan, kekuatan untuk kita bisa menjalani hidup yang saat ini diizinkan oleh Tuhan terjadi di dalam diri kita. Meskipun hal itu tidak mudah. Tetapi tetaplah kita percaya bahwa firman Tuhan penuh kuasa, sanggup mengubah keadaan kita, apapun yang terjadi di dalam diri kita. Dan biarlah hari-hari yang kita jalani, kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih. Kami tidak tahu ya Tuhan, apa yang saat ini terjadi kepada setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi biarlah ya Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini memberikan keyakinan, memberikan kemampuan, kekuatan kepada kami untuk kami bisa melewati hal-hal tersulit yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu itu tidak pernah berubah. Firman-Mu itulah yang memberikan kekuatan kepada kami. Firman-Mu itulah yang memberikan harapan hidup di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami selalu mempercayai firman-Mu. Sehingga dalam segala keadaan kami tetap mempercayai Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Tanamkan firman-Mu di dalam diri kami dan biarlah firman-Mu itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.